Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan ulas terkait suara atau aspirasi para guru yang disampaikan oleh salah satu organisasi profesi guru tentang kesejahteraan guru. Mari kita cek informasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu salah satu media nasional, ini media yang sangat kredibel untuk menjadi informasi untuk rekan-rekan guru juga. Karena ada salah satu tema ya, di sini ada tema pendidikan juga, Bapak Ibu bisa jadi referensi. Di sini ada sebuah berita, FSGI kritik pernyataan Sri Mulyani soal gaji guru dan tantangan keuangan negara. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Farisa Marta Tanjung mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai gaji guru dan dosen. Sri Mulyani sebelumnya bilang gaji guru dan dosen rendah, tantangan keuangan negara. Dia kemudian bertanya, gaji guru apakah harus dibebankan kepada keuangan negara atau bisa melibatkan masyarakat? Farisa mengatakan Sri Mulyani seolah-olah menekankan pemerintah sudah mengerahkan segala cara dan maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Padahal masih banyak yang belum dijalankan pemerintah. Kata Sekjen FSGI seperti ini, amanah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen masih banyak yang belum dijalankan oleh pemerintah, walaupun undang-undang tersebut berusia 20 tahun. Fahrisa mencontohkan mengenai honor guru, masih banyak guru yang digaji di bawah upah minimum kabupaten. Bahkan ada yang digaji 200.000 sampai 300.000 per bulan. Masih banyak pula guru-guru yang belum tersertifikasi, bahkan belum menerima tunjangan profesi walau sudah punya sertifikat pendidik. Jadi kita berterima kasih kepada Federasi Serikat Guru Indonesia yang sudah angkat suara nih, mewakili rekan-rekan guru terkait gaji guru di lapangan Bapak Ibu. Dan terkait kesejahteraan guru termasuk secara umum dalam hal ini ASN ya. Baru-baru ini Menteri Keuangan itu menjawab nih sebuah pertanyaan dari wartawan ketika seorang wartawan menanyakan tentang seperti apa kenaikan gaji PNS tahun 2026. Di mana ketika berbicara ASN atau PNS itu juga termasuk dalam hal ini guru. Dan Ibu Menteri sendiri langsung menjawab pertanyaan itu. Mari kita simak sama-sama keterangan dari Ibu Menteri. Bapak Ibu, saya Dela dari CNN Indonesia. Bu Sri Mulyani, izin Bu tadi yang soal kenaikan gaji PNS belum dijawab. Sama satu lagi mungkin buat Pak Dadan bisa dijawab dengan Bu Sri Mul juga. Alokasi anggaran program makan bergizi gratis kan naik 171 triliun jadi 335 triliun ya. Sementara target penerima manfaatnya masih di angka 82,9 juta Pak. Dengan target penerima yang sama ini, berarti nanti anggarannya akan diarahkan ke infrastruktur saja, atau mungkin nanti ada anggaran per porsi yang akan dinaikkan Pak. Kalau nanti ada anggaran per porsi yang dinaikkan, nanti per porsinya akan berapa di 2026? Itu aja, terima kasih. Untuk kebijakan PNS mengenai informasi, kita nanti koordinasi dengan Menpan RB. Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga dan terutama juga dari daerah. Namun juga pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan exercise untuk terutama untuk rekrutmen, untuk gaji. Kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional. Terima kasih Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, Bapak-Bapak Menteri yang hadir pada sore hari ini. Ini terutama yang portfolionya sangat penting. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan diulang oleh Pak Menko, jadi untuk yang bagian depan mengenai tema APBN, yaitu bagaimana APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan amanat konstitusi yang telah disampaikan Bapak Presiden dari mulai pembukaan Undang-Undang Negara, Undang-Undang Dasar Negara, kemudian pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, halaman 4 langsung, dan Akta Cita. Itu saya tidak ulang karena ini sudah merupakan tadi yang sudah disampaikan dalam pidato Bapak Presiden. Kemudian untuk lingkungan global, Pak Menko sudah sampaikan dan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup bagus di kuartal kedua ini 5,12 dengan terutama konsumsi, investasi,
dan ekspor yang baik. Inflasi tetap terkendali rendah. Kinerja ekspor kita membaik. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita surplusnya naik 44,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tentu kita nanti melihat bagaimana tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri samping Indonesia 19, beberapa negara itu mendapatkan tarif yang lebih tinggi. India untuk sementara 26%, Tiongkok 55%, Meksiko 30%, dan Vietnam 20%. Ini tentu memberi harapan bagi kita untuk bisa menavigasi situasi yang memang sangat tidak pasti. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan dan Bapak Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya mengenai tingkat pengangguran yang menurun dan tingkat kemiskinan yang menurun terendah dalam histori Republik Indonesia, yaitu di 8,4% untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di 4,76%. Tambahan lapangan kerja baru di tahun 2025 ini adalah 3.590.000, sedangkan tahun lalu di 3.550.000. Jadi ada kenaikan tambahan lapangan kerja yang terjadi tahun 2025 ini. Kami langsung ke APBN dengan 8 agenda yang tadi sudah disampaikan Bapak Presiden dan juga diulang oleh Pak Menko. Ada 8 agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi. Di dalam tayangan ini lebih detail dari yang tadi disampaikan Bapak Presiden yang sudah menyampaikan per topik. Pertama, anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden 164,4 triliun. Ini kalau kita bagi alokasinya berdasarkan sisi produksi termasuk petani, alsintan, pupuk, dan bendungan irigasi, ada 114 triliun sendiri. Ini untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton, itu 46,9 triliun, cetak sawah 19,7 triliun, bantuan alsintan, bendungan 15 unit, dan irigasi 104.000 hektar, itu 12 triliun rupiah. Kemudian bantuan benih, kampung nelayan, dan DAK dan dana desa yang berhubungan dengan ketahanan pangan itu ada 12,2 triliun rupiah. Nah, untuk ketahanan pangan yang mendukung sisi konsumsi yaitu masyarakat, kalau itu produksi adalah petani nelayan dan berbagai infrastrukturnya, untuk masyarakat agar bisa menikmati harga pangan yang terjangkau, ada bantuan kerawanan pangan, ada gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP 5,8 triliun.